hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian setiap hari, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari tarian, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Sebab Tuhan baik. Ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian tiap hari, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari tarian. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari tarian, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Sebab Tuhan baik. We will shine arise. Bangkitlah menjadi teranglah. Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from them. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will
Karena dialah Allah yang mulia dan berkuasa. Mari hai segenap umatnya bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Dialah Raja segala raja. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Oh, nyatalah kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Dialah Tuhan, Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Langitlah tatamu,
badai kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, dan tak goyah imanku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetaplah Allah. Kita angkat kedua tangan kita, mari semuanya katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Bahkan di dalam topan Kau hadir, dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, dan tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyah, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetaplah Allah. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.
Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Yesus hadir di tengah-tengah. Dia memberkati setiap kita. Amin. Dia menolong setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat dan ajaib. Haleluya. Firman Tuhan katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Pujian yang kita naikkan ini adalah puji-pujian yang diciptakan oleh keluarga Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta. Kita mau belajar bersama-sama pujian ini dan kita terus naikkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersemayam atas pujian umatnya. Amin. Yes Lord. Datang daripadamu Tuhan, dan setiap kata, pikiran, serta perbuatan yang mulia, karena Kau di dalamku dan aku di dalammu. Sebab bukan karena
setiap kami. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau begitu luar biasa bagi hidup kami. Tuhan katakan pagi hari ini, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, Yesus hadir. Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saat ini yang sakit, Tuhan ambil engkau. Allah Jehovah Rafa, Dia ada di tengah-tengahmu. Dia menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami tahu yang terbaik Tuhan telah lakukan bagi hidup kami. Dengan apa kami balas selain pujian dan sembah kami kepada Engkau. Oh, segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Yes Lord. Amin. Katakan sama Tuhan, segala puji, segala syukur, segala hormat hanya bagimu Bapa. bersyukur kepada Engkau. Pagi hari ini kami berikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Kita meninggikan nama Tuhan dimanapun kau berada saat ini. Mari di dalam Mazmur 150 ayat 4 dikatakan, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan, kecapi dan seruling. Haleluya. Yes Lord. Menari bagi Tuhan pagi hari ini. Sukakan hatinya. Haleluya.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya percaya semua dalam kondisi baik dan sehat dan bergairah terus untuk terus mengalami Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa mengikuti ibadah online melalui channel YouTube GKKD Jakarta atau Facebook. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang, selamat beribadah. Dan untuk minggu depan, ibadah kita masih sama dalam bentuk online di channel YouTube atau Facebook GKD Jakarta. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe YouTube channel GKD Jakarta, boleh langsung subscribe supaya Bapak Ibu Saudara semua mendapat info-info terbaru dari kegiatan Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta. Puji nama Tuhan, di sepanjang masa pandemi ini kita terus melakukan doa yang dilakukan oleh para leaders dan seluruh jemaat. Dan Bapak Ibu Saudara, kami ingin mengajak, jika Bapak Ibu Saudara ingin ambil bagian dalam doa, bisa bergabung melalui Instagram yang akan dilakukan setiap pagi hari di jam 7, di siang hari di jam 12, dan di malam hari jam 21.30. Kita mau sama-sama berdoa supaya revival terjadi bagi bangsa kita, bagi kota kita, dan bagi kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur bahwa kita sedang melakukan renovasi GKKD Center. Dan kami bersyukur bahwa banyak orang yang sudah terlibat dalam memberi, berdoa untuk renovasi ini. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah ambil bagian. Dan jika Bapak Ibu Saudara juga yang ada yang ingin ambil bagian dalam program GKD Center, saudara bisa ambil bagian melalui program P400. Dan melalui program ini kita mau sama-sama memberi untuk rumah Tuhan. Dan hari ini kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi, kita akan buka satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebelum kita memberi, kita belajar dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa berilah, maka kamu akan diberi. Kenapa Allah selalu mengingatkan kita untuk memberi? Karena Allah kita, Bapa kita adalah Bapa yang suka memberi. Tapi ingat bahwa firman Tuhan hari ini berkata bahwa pada waktu kita memberi, maka Allah memberikan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar. Artinya bahwa pada waktu kita memberi, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita beri. Tetapi ingat juga bahwa firman Tuhan katakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan hari ini, pada waktu kita ambil bagian untuk memberi, apa yang kau beri, maka itu akan diukurkan juga kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, supaya hari ini Tuhan memberikan hati kita, hati yang penuh dengan kemurahan, untuk kita sama-sama memberi bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mengucap syukur, kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberi bagi rumah-Mu, bagi pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami berapa yang harus kami beri. Dan kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu pada waktu kami memberi, ini adalah sebuah ungkapan kasih kami, ini adalah sebuah rasa syukur kami kepadamu. Dan kami berdoa biar lewat pemberian kami, pekerjaan-Mu di kota ini, di bangsa ini semakin disebarluaskan dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar suara kasih Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini, biarlah jatuh pada tanah hati yang subur. Amin. Agar setiap kita
menerima firman itu, kita berakar lebih dalam lagi, bertumbuh lebih lagi, bahkan berbuah lebih lagi. Dan buah itu dapat dinikmati oleh sekeliling kita, menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Kita angkat pujian ini. Setiap lawatan saat ini terjadi dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Oh, haleluya Lord. Haleluya. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak Saudara yang saya kasih. Dan saya percaya kita bisa beribadah bersama kali ini. Saya percaya saudara akan alami berkat Tuhan bersama-sama saya. Saya percaya yang sakit disembuhkan. Saya percaya yang mengalami stres, depresi, engkau pasti dijamah Tuhan. Yang ketakutan hari ini juga engkau dibebaskan. Engkau akan memiliki iman yang luar biasa bersama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu yang luar biasa itu. Kami mau alami Engkau bersama-sama. Dan kami percaya iman kami akan dibangkitkan. Hidup kami akan diubahkan. Dan kami pasti akan mengalami jamahan Engkau. Yang stres pasti akan diangkat. Yang berbeban berat akan diangkat. Kami percaya firman-Mu ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Tema topik kita kali ini adalah spiritual new normal. Kita akan berbicara tentang new normal, tapi new normal yang spiritual, yang rohani. Saya percaya kita semua akan masuk ke dalam new normal yang spiritual. Puji Tuhan. Nah, apa itu? Saya akan coba uraikan lebih dahulu. Kita sebelum pandemi datang, kita semua ada dalam keadaan yang normal, saudara. Tapi ketika pandemi datang, maka keadaan kita menjadi sangat tidak normal. Ya, kita tahu ada negara-negara yang mengadakan lockdown, kota-kota lockdown, bahwa satu kota ditutup total, atau satu negara ditutup total, tidak boleh ada yang datang, masuk, keluar. Atau seperti yang kita lakukan di Jakarta, di Indonesia, kita mengadakan pembatasan sosial besar-besaran atau PSBB, saudaraku. Nah, ini kita lakukan, mal-mal ditutup, toko-toko ditutup, hanya toko tertentu yang bisa buka, sehingga ekonomi juga menjadi slow, sehingga masyarakat mengalami kesulitan penghasilan, terutama masyarakat yang buruh harian itu penghasilan boleh dikatakan total stop. Ya, misalnya buruh-buruh yang kerja di mal-mal itu total stop, di toko-toko total stop, dan banyak hal lain lagi. Dan pemerintah mengeluarkan uang ratusan triliun, saudaraku, untuk memberikan dana bantuan langsung. Puji Tuhan, pemerintah kita sangat mengasihi rakyatnya. Tapi kita tahu bahwa dunia maupun Indonesia tidak mau terus dibatasi oleh COVID, sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Kita mau move on, keluar satu istilah namanya new normal. Artinya pemerintah ingin move on, bangsa-bangsa ingin move on. Kita tidak mau di stop dengan pandemi, tapi kita semua ingin kembali beraktivitas, kembali produktif dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga supaya jangan berkembang pandeminya, coronavirusnya. Nah, jadi 2 poin penting dalam new normal adalah kita ingin produktif lagi, tetap produktif. Normal yang baru adalah produktif lagi seperti sebelum normal. Ya, tetapi kita tetap ingin berjaga-jaga dengan protokol kesehatan. Karena itu normalnya normal baru. Bukan seperti normal dulu bila tidak ada pandemi, tapi seperti normal sekarang ketika ada pandemi, saudaraku. Nah, kita lihat definisi dari pemerintah. Ya, pemerintah Kemenko Perekonomian RI menyatakan new normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Jadi, saudaraku, perilaku masyarakat itu harus beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi pandemi. Kita ingin tetap produktif, kita tidak ingin orang tidak punya penghasilan. Tapi kita sudah tahu bagaimana produktif, tapi tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi 2 poin penting kalau kita lihat adalah aspek kesehatan dijaga, tapi sosial ekonomi kita lakukan dengan baik. Ya, kita tetap kerjakan. Itu kira-kira definisi dari Kemenko Perekonomian RI. Nah, ada definisi lain dari tirto.id. Ini berita di internet mengatakan new normal adalah satu skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19. Ya, ingin dipercepat ditangani dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Kalau ekonomi tidak jalankan, tidak punya uang, nanti susah juga. Ya, dua-dua harus dijalankan. Bertindak produktif, ini poinnya. Kita ingin bertindak produktif,
namun tetap memastikan aman dari penularan corona. Ini kira-kira new normal yang dimaksud oleh pemerintah juga. Tetap produktif namun aman secara corona. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin bahas lebih dalam tentang spiritual new normal, saudaraku. Ya, yang kita inginkan bukan new normal biasa. Pemerintah punya konsep new normal biasa, bagaimana tetap protokol kesehatan dijalankan, tapi kita move on dan mulai produktivitas ditingkatkan dengan berhati-hati. Nah, tapi kita akan lihat, kita bandingkan di sini ada 3 gambar yang sudah bisa lihat, 3 kotak. Yang hijau, kotak hijau adalah keadaan normal sebelum pandemi. Yang kotak merah adalah keadaan pada COVID-19. Dan yang kotak biru paling kiri, ini adalah keadaan normal yang kita mau yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya kita ingin normalnya, new normalnya adalah new normal yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik, kita coba bahas 2 hal, beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama, pada saat keadaan normal, kita bisa ibadah di gedung, saudara. No problem. Tapi begitu datang COVID, kita semua stop karena ada PSBB, pemerintah menyetop, dan kita harus beribadah online. Puji Tuhan. Nah, dan ketika keadaan mulai normal lagi, kita mulai diizinkan juga beribadah di gedung, namun bisa harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Jarak kursi 1,5 meter, cuci tangan, pakai masker, kemudian sebelum dan sesudah ibadah harus disemprot kamar mandi, kursi, disemprot dengan desinfektan. Kira-kira demikian, saudaraku. Bahkan kalau kita lihat di mal-mal, orang masuk harus daftar dahulu, saudaraku. Orang masuk harus daftar dahulu. Nah, ini situasi yang kita lihat kalau new normal secara firman Tuhan, pembagian firman Tuhan bisa di gedung, tapi kita tetap mau jalankan online, saudaraku. Karena kita lihat ini sangat efektif, kita bisa dengar di mana saja, kapan saja. Ada jejaknya, ada rekam jejaknya, ada rekamannya di YouTube, kita bisa lihat, saudaraku. Kita bisa diberkati kapan saja ketika kita berhalangan untuk hadir di gereja. Ini luar biasa, saya kira juga berkat bagi kita semua, sehingga kita mempersiapkan yang online, anytime kita bisa lihat. Nah, hal yang kedua, ketika kita lihat poin kedua, waktu normal itu waktu kita sedikit, saudara. Ibadah keadaan normal atau keadaan umum, waktu untuk ibadah sedikit karena orang fokus, saudaraku. Fokus sama bisnis, fokus sama karir, terlampau banyak kegiatan. Tapi pada saat COVID kita harus dirumahkan. Dan kita punya banyak waktu luang untuk beribadah, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saat ini kita masuk ke new normal. Ya, kerja mulai lagi dan lain-lain. Saya berharap kita semua tidak balik ke normal semula. Kita sibuk tapi tidak prioritas Tuhan. Ketika COVID kita bisa banyak waktu untuk Tuhan. Tapi ketika new normal, saya berharap kita tetap memprioritaskan Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang terjadi sekarang, jangan biarkan kesibukan menghantui saudara. Jangan biarkan kesibukan membelenggu hidup saudara. Sehingga kita abaikan Tuhan. Tuhan lebih indah daripada segala sesuatu. Kita butuh Tuhan, saudaraku. Nah, hal yang ketiga, kita akan uraikan lebih dalam tentang hal yang ketiga. Pada saat umum, kita banyak kegiatan bisnis dan lain-lain. Kita atmosfernya dengan bisnis, dengan karir. Kita dipenuhi dengan keinginan untuk mengejar bisnis, untuk mengejar karir dan sebagainya. Kita giat, kita lakukan kegiatan ini dan itu dan sebagainya. Nah, tetapi ketika COVID datang, kita lebih banyak dipenuhi dengan ketakutan. Ya, awan mendung menjamah banyak orang. Awan mendung meliputi banyak orang. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Banyak orang ketakutan. Ya, ketakutan bahwa mereka kena sakit penyakit dan lain-lain. Nah, tetapi saya berharap ketika new normal dan pada saat COVID juga kita orang percaya tidak dikuasai oleh ketakutan. Atmosfer kita bukan atmosfer ketakutan. Ya, udara di hidup kita, perkataan kita itu bukan dikuasai oleh ketakutan. Tapi atmosfer kita adalah atmosfer percaya sama Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak janji Tuhan untuk menghadapi segala keadaan yang kita hadapi masa kini. Baik itu berkaitan dengan sakit penyakit, baik itu berkaitan dengan penghasilan kita, pendapatan ekonomi,
dengan masalah apapun juga kita punya banyak janji Tuhan. Nah, saya ingin lebih dalam kita lihat ya. Kalau atmosfer janji Tuhan itu sangat berlawan dengan ketakutan. Nah, roh ketakutan sekali lagi bukan dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 saya pernah bahas, tapi saya ingin bahas lebih lagi. Nah, roh ketakutan itu orang takut sakit, ya, takut meninggal. Ada banyak, takut PHK, takut gagal. Ada juga yang takut anaknya jadi gagal karena sekolahnya tertunda melewat online. Lebih lagi yang takut terjadinya kiamat, saudaraku. Ya, ketakutan ini bagaikan awan tebal yang membelenggu banyak orang. Ya, sehingga banyak orang, bahkan saudaraku saya dengar beberapa pengusaha malah stres atau depresi. Dan alami gangguan jiwa karena usaha mereka mendadak berkurang banyak sekali. Ya, mereka bahkan tidak bisa membiayai pembayaran daripada pegawai-pegawai mereka, saudaraku. Dan sebetulnya ketakutan ini adalah intimidasi daripada setan. Nah, keadaan ini bagi orang secara umum adalah keadaan yang normal. Pada masa COVID normal orang takut, itu biasa. Tapi saya ingin beritahu bagi kita orang percaya ini bukan keadaan normal. Karena itu adalah keadaan intimidasi setan. Keadaan normal bagi kita tidak takut sama sekali. Amin, saudara. Ya, tidak takut. Itu keadaan yang normal. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, roh Tuhan membangkitkan kekuatan. Bukan ketakutan. Ini berlawanan, saudaraku ya. Ketakutan sama kekuatan. Setan beri ketakutan. Tuhan beri kekuatan. Ya, kalau roh Tuhan beri kekuatan, kita kuat. Ya, kasih. Ya, kita kuat, kita bisa mengasihi, saudaraku. Kita nggak kuat, kita nggak bisa mengasihi. Hanya orang kuat yang bisa mengasihi. Orang ketakutan nggak bisa mengasihi. Jadi egois, jadi selfish. Mikirinnya diri sendiri. Bagaimana selamat. Kalau kasih itu mikirinnya orang lain. Bagaimana memberkati orang lain. Bagaimana menyenangkan orang lain. Bagaimana mengasihi orang lain. Nah, roh Tuhan itu beri kekuatan. Sehingga kita tidak takut. Roh Tuhan beri kasih. Di atas kekuatan itu ada kasih. Orang ketakutan tidak bisa mengasihi. Dan sound mind, pikiran yang sehat. Orang yang pikirannya ketakutan itu pikirannya nggak sehat. Takut mati. Semua pikirannya jadi nggak normal. Ketakutan semua keluar dikit takut. Ini dikit takut. Padahal sudah jelas penularannya lewat droplet, lewat cairan. Ya, itu sudah jelas. Lalu orang jadi takut. Ya, mereka takut karena ya mereka berpikirnya jadi kalau orang ketakutan itu nggak normal. Kalau orang ketakutan parno istilahnya ya, paranoid ya. Saya pernah lihat orang paranoid begini, saudaraku. Dia karena drugs, ya, kebanyakan drugs dia jadi paranoid. Ketika dia nonton TV, seolah-olah orang yang di TV itu mau bunuh dia. Dia bisa ketakutan dan marah. Atau ketika ada tamu datang, dia curiga. Dia merasa orang ini mau bunuh dia juga. Itu paranoid, ketakutan. Nah, ketika ada ketakutan, saudara, pikiran kita nggak normal, saudara. Ya, keluar dikit takut, ini dikit takut. Padahal kita punya Tuhan. Ya, kita tidak dikuasai oleh ketakutan, saudara. Ya, kita dikuasai oleh kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Kita kuat. Nah, juga banyak orang yang stres dan depresi, saudara. Saya berkata di dalam Tuhan tidak mungkin saudara depresi. Kalau saudara pegang janji Tuhan tidak mungkin depresi. Ya, kita bisa berkata sama iblis, siapa takut? Saya tidak takut gagal, saya tidak takut bangkrut, saya tidak takut sakit penyakit, ada janji kesembuhan, ada janji berkat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak bakal depresi, saudara, karena firman Tuhan. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, hal yang kedua ada janji Tuhan, saudaraku. Ya, janji Tuhan kita bisa pegang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan Tuhan berjanji dari Mazmur 91 ayat 3 dan 6. Kita dilepaskan dari penyakit sampar dan busuk. Penyakit sampar busuk kita dilepaskan. Kita dihindarkan sekalipun 1000 mati di kiri, 10.000 di kanan. Kita hanya menonton, itu kata janji Tuhan.
Ada janji Tuhan kesembuhan, 1 Petrus 2 ayat 24. Ada janji Tuhan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, Yeremia 29 ayat 11. Saudara, kadang-kadang yang memenuhi kita adalah pikiran-pikiran daripada dunia. Ya, berita-berita yang mengatakan COVID-nya panjang, ekonominya bisa setahun 2 tahun, bisa datang gelombang kedua yang menakutkan. Tapi saya ingin bilang saudara, jangan biarkan iblis memenuhi pikiran saudara. Buang yang daripada si jahat. Buang yang menjatuhkan iman saudara, tapi pegang janji Tuhan. Janji Tuhan ada kesembuhan. Janji Tuhan saya lepas dari sampar. Saya tidak takut sama sampar. Janji Tuhan masa depan sekalipun COVID itu tetap damai sejahtera. Saudara, kalau saudara renungkan Yeremia 29 ini, Tuhan berjanji masa depan penuh harapan. Tuhan berjanji rancangan damai sejahtera. Saudara tahu kondisi apa yang dialami oleh Yeremia dan orang Israel saat itu? Mereka sedang ada di pembuangan di Babel, saudaraku. Ya, mereka ada dalam pembuangan di Babel, mereka ada dalam tekanan penjajah, saudaraku. Tapi Tuhan janji masa depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan bilang jangan putus asa sekalipun sedang dijajah, diperbudak. Masa depan yang penuh harapan aku sediakan. Tuhan janji rancangan damai sejahtera. Ini luar biasa, saudara. Di tengah pandemi ini kita bisa pegang janji Tuhan. Ya, ada banyak orang bilang, ya keadaannya begini, masa kita senang-senang kayak nggak ada masalah. Kita harus juga prihatin dong. Kata orang demikian. Tapi saya ingin ingatkan janji Tuhan, saudara. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah hendaknya engkau prihatin tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Maaf saudara, bukan jangan prihatin. Jangan khawatir. Karena kalau saya ngomong khawatir, saudara bilang prihatin bukan khawatir. Padahal prihatin sama juga dengan khawatir. Kalau prihatin untuk orang lain itu namanya kasih. Kalau prihatin untuk diri sendiri itu namanya khawatir. Nah, firman Tuhan bilang jangan khawatir, jangan prihatin untuk anak kita, orang tua kita, diri kita, bisnis kita. Itu jangan prihatin. Prihatin untuk orang lain boleh. Jangan khawatir, saudara, kata firman. Firman bilang, jadi kalau kita nggak khawatir, kita ketawa, sukacita, salah. Tidak. Itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang normal dengan firman Tuhan. Tapi yang normal di COVID ini, kita mukanya harus kayak pepaya, sedih, prihatin, takut terus. Itu yang normal, hidup dalam ketakutan dan prihatin. Karena bahaya, kiri kanan semua bahaya. Tapi itu tidak normal dengan firman Tuhan, saudaraku. Nah, saya ajak saudara pikirannya seperti firman Tuhan, di-adjust dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan khawatir, I don't care, I don't khawatir apapun juga. Amin, saudaraku. Saya tidak prihatin untuk diri saya sendiri, saya tidak khawatir dengan apapun juga. Mestinya demikian. Tapi saya pegang janji Tuhan. Kalau pikiran saudara dipenuhi dengan janji Tuhan, saudara nggak bakal stres. Amin, saudaraku. Kita harus switch ini nih, pikiran kita nih. Stres itu karena pikiran kita ketakutan, dipenuhi ketakutan. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan harapan nggak bakal stres. Amin, saudara. Ya, saya akan berdoa yang stres. Hari ini Tuhan akan cabut stres saudara. Tapi saya ingin bilang sama saudara, jangan, stop katakan pada iblis. Dan ganti, buang semua khawatir. Karena ini firman Tuhan. Buang semua prihatin untuk diri sendiri. Mengasihi orang lain boleh, saudaraku. Ya, khawatir akan hidup orang lain itu namanya kasih. Khawatir akan diri sendiri atau prihatin, itu namanya ketakutan. Itu namanya tidak ada iman. Kita punya iman. Tuhan janji, saudaraku. Masa depan yang penuh harapan. Dan kalau seberang di tengah COVID, saya ingin katakan orang Israel dijanjikan janji Yeremia 29 ayat 11 di tengah penjajahan, di tengah perbudakan, di tengah kehancuran puing-puing Israel. Israel baru dihancurkan total dan orang-orang dibuang ke Babel, saudaraku. Di tengah-tengah itu janji Tuhan berkata, aku memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin, saudaraku. Di tengah COVID ini ada janji masa depan penuh harapan. Haleluya, amin. Kita percaya. Sudah percaya di tengah COVID ini rancangan Tuhan indah dan luar biasa. Nah, kalau saudara renungkan Yeremia 29 ayat 7 itu lebih dahsyat lagi.
Tuhan bilang usahakan kesejahteraan kota. Nah ini yang luar biasa. Orang Kristen tidak tenggelam dalam stres, frustasi, ketakutan. Tuhan bilang kota ini sejahtera tergantung dari kamu. Kamu usahakan. Nah ini luar biasa, saudara. Indonesia di tengah COVID. Jakarta di tengah COVID. Kesejahteraannya tergantung gereja Tuhan. Amin, saudara. Usahakan kesejahteraan gereja Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota. Nggak mungkin kita bisa mikirin orang lain kalau ketakutan. Betul? Pertama ketakutan itu harus hilang. Kekhawatiran itu tidak ada. Baru bisa mengasihi orang lain. Baru bisa mikir orang lain. Kalau ketakutan itu atmosfer pikiran saudara, maka saudara tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin bisa mengusahakan kesejahteraan kota. Ini perintah Tuhan, usahakan sejahterakan kota. Tapi ini juga satu amanat, mandat dari Tuhan. Kota bisa kita sejahterakan. Amin, saudaraku. Orang percaya bisa mengubah keadaan. Bukan ekonomi terpuruk, tapi kita akan ubah ekonomi terpuruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Ganti kata-kata saudara, ganti pikiran saudara dengan iman, dengan janji Tuhan. Ya, kadang orang begini, saudaraku. Ya, pandemi COVID. Perusahaan saya tutup, saya di PHK. Ketika bos panggil saya, hati saya udah deg-degan. Saya tahu nih, saya pasti diberhentiin. Ya, aku anak yang tak beruntung. Ada COVID, aku dipecat. Lagunya diganti, saudara. Jangan, saudara. Tetap, aku anak yang beruntung. Saudara bilang dalam hati aja, nggak usah ngomong ke bos. Waktu dibilang, saudara mohon maaf, perusahaan bangkrut, susah. COVID ini Anda diberhentikan. Saya mohon maaf sama sekali. Bilang ke bos saya. Puji Tuhan nggak apa-apa, bos. Tuhan sediakan yang lebih baik buat saya. Terima kasih untuk segala kebaikan, bos. Dalam hati boleh bilang begini. Dalam hati aja dia omongin sama bosnya. Bos, nanti satu hari kamu akan ngemis pekerjaan dari perusahaan saya ya. Saya akan buka perusahaan. Nah, bos akan minta atau anak bos yang akan minta kerjaan dari saya. Saya nggak akan PHK, bos. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan saya besar. Itu baru pikiran orang percaya. Jangan melo kacau galau sedih. Aku anak yang tak beruntung. Aku anak yang gagal. Bisnisku hancur. Habislah semua. Stres malang putung buntung. Ganti saudara. Bilang, bos, one day engkau akan ngemis loh minta di perusahaan saya. Itu iman kita. Amin, saudara. Kalau perusahaan kita gagal, bilang sama setan, aku akan dapat 2 kali, 3 kali, 10 kali lebih baik daripada yang kau ambil, daripada yang hilang karena COVID. Jangan stres, saudaraku. Tuhan bilang usahakan kesejahteraan kota. Kalau dia suruh, dia kasih kemampuan, kreativitas. Meskipun orang buangan, orang jajahan, tapi bisa ngubah kota, bisa sejahterakan kota. Kita juga, saudaraku, meskipun pandemi COVID, kita bisa ubah. Musinya begitu. Nah, itulah pikiran yang normal. Amin, saudara. Saya nggak tahu pikiran saudara normal atau tidak sekarang. Nah, kalau normalnya sama normal COVID atau normal sebelumnya, itu egois, hanya kejar bisnis untukku sendiri. Normal COVID sama juga egois, ketakutan, nggak bisa mikir untuk orang lain. Tapi normal yang benar sesuai Alkitab, saudara tidak takut. Bahkan saudara berpikir, saya akan jadi berkat. Bisnis saya akan diberkati luar biasa. Saya akan jadi berkat bagi banyak orang dan ubahkan kota. Haleluya, amin saudara. Lanjut, kita lihat lagi yang lain. Nah, kalau kita balik dari yang ini, tadi saya bahas iman janji Tuhan. Ya, sekarang kita akan lihat tentang yang selanjutnya. Pada saat normal kita biasa-biasa, dingin. Pada saat COVID kita takut, haus akan Tuhan. Karena kita gemetar melihat sakit, melihat ekonomi yang terpuruk dan sebagainya. Nah, tapi saya ingin katakan pada saudara, pada saat normal ini kita harus tetap takut akan Tuhan. Bukan hanya tetap takut akan Tuhan, saudaraku, tapi kita harus juga semangat, saudaraku. Amin, saudara. Semangat mencari Tuhan. Nah, kita lihat lagi firman Tuhan dari Sefanya pasal 2 ayat 1-3.
Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudara, saya ingin kasih tahu, Tuhan gak suka sama orang yang acuh tak acuh. Gak semangat. Ya, Tuhan suka, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Orang yang gak semangat, orang yang hatinya dingin, ya, pada saat normal banyak orang tetap gereja, tapi hatinya dingin. Hatinya semangat kalau nyari duit, bisnis. Tapi kalau untuk Tuhan ya biasa-biasa aja lah. Saya ingin jadi orang biasa aja. Di surga nggak usahlah saya di panggung depan. Ya di ruang yang biasa nggak apa-apa, pokoknya surga. Di WC pun nggak apa-apa di surga. Asal bisnis saya lancar, sekali-sekali datang ke gereja. Itu hatinya dingin biasa dan Tuhan tidak suka. Ya ketika pandemi COVID banyak orang mulai tersentak dan mulai berpikir apakah saya layak di surga. Mulai cari Tuhan. Tapi di saat new normal ini saya berharap kita tetap bersemangat. Kita sudah lihat Tuhan bicara kepada kita. Dan kita tetap semangat mencari Tuhan. Karena Tuhan gak suka sama orang yang acuh tak acuh. Ya, orang yang rendah hati, yang semangat itu mencari Tuhan tetap. Dan tetap rendah hati. Saya rindu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Orang yang normal sesuai dengan firman Tuhan. Bukan orang yang normal pada saat sebelum COVID. Hatinya dingin. Biasa-biasa. Di WC di surga juga gak apa-apa. Sekarang gak usah berbuat banyak untuk Tuhan. Gak ada semangatnya. Banyak orang Kristen seperti itu. Tuhan tidak suka, saudaraku. Ya, pada saat COVID banyak orang yang mulai sedikit normal. Sesuai dengan firman Tuhan mulai haus. Tapi itu belum terlalu normal. Yang normal adalah kita haus akan Tuhan. Kita semangat cari Tuhan. Kita semangat mengasihi Tuhan. Kita semangat mengasihi Tuhan. Semangat mengasihi kota kita, orang sekeliling kota. Tuhan ingin kita bersemangat. Amin, saudara. Itu keadaan normal di hadapan Tuhan. Nah, keadaan yang tidak normal adalah orang yang dingin. Nah, kalau kita bicara tentang new normal, saya ingin tidak hanya kita semua masuk ke new normalnya pemerintah. Itu new normal pemerintah duniawi. Tapi new normal kita ingin. Tuhan sudah bicara banyak pada kita. Tuhan ingin kita masuk kepada spiritual new normal. New normal yang benar-benar rohani. Dan salah satunya kita harus bersemangat. Nah, yang terakhir, kita lihat juga new normal yang terakhir. Ya, Tuhan ingin hati kita berbelas kasihan kepada orang berdosa. Nah, tadi prihatin boleh untuk orang lain. Amin, saudaraku. Untuk bangsa kita prihatin. Ya, kita nggak mau sembarangan menghamburkan uang karena prihatin situasi bangsa kita, bukan karena ketakutan kita untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Amos pasal 6 ayat 1-6 katakan demikian. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Yang biasa minum anggur dari bokor dan burap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Nah, ini bicara tentang pemimpin Israel yang ditegur sama Tuhan. Mereka biasa merasa aman, hartanya banyak, jauh dari malapetaka. Ada bencana, mereka masih banyak tabungannya. Ada COVID, mereka masih tetap tenang, uangnya masih banyak, nggak keganggu. 10 tahun ekonomi kacau juga masih bisa. Nah, mereka merasa aman karena uangnya banyak. Bodyguardnya banyak, nggak ada yang ganggu. Vitaminnya banyak, nggak mungkin kena pikirnya. Dokternya banyak, yang jagain banyak, nggak mungkin kena. Ya, dan biasanya orang Israel juga pada datang sama mereka minta nasihat. Ya, mereka biasa minum yang terbaik, anggur dari yang terbaik, yang makan dengan yang terbaik, berurap minyak dan lain-lain. Tapi ada satu kesalahan mereka tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin sampaikan saudara, keadaan normal yang terakhir ini adalah Tuhan ingin kita berbelas kasihan untuk orang berdosa. Tuhan ingin kita mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan ingin kita berduka karena orang-orang sekitar kita mereka hancur. Keturunan Yusuf adalah orang Israel yang babak belur karena hukuman Tuhan. Orang-orang yang belum kenal Tuhan.
Saudara, hati yang tidak berduka, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kalau hati kita dingin. Tadi sebelumnya bersemangat, Tuhan ingin kita bersemangat. Tapi sekarang Tuhan ingin kita bersedih. Kita berbelas kasihan. Ini normal yang Tuhan inginkan. Ini hati yang normal bagi gereja Tuhan. Tuhan bawa kita pada satu keadaan yang sangat susah untuk bangsa ini. Untuk bangsa-bangsa di dunia. Supaya hati kita normal di hadapan Tuhan. Tuhan beri kesempatan kita untuk merenungkan betapa perlunya mengasihi Dia. Mencintai Dia, haus akan Dia. Tapi Tuhan juga bawa kita untuk kita tidak dingin-dingin saja. Tapi kita haus akan Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Kita kembali lagi. Saya sampaikan saudaraku. Kalau kita lihat. Ya tadi hati kita dingin semangat. Lalu yang keempat tadi kita tidak egois. Tapi kita penuh dengan belas kasihan saudaraku. Atau yang kelima tadi. Penuh dengan belas kasihan Tuhan. Yang saya sampaikan dari Amos. Tuhan tidak suka kalau kita tidak berduka. Karena hancurnya keturunan Yusuf. Tapi Tuhan ingin kita, saudara dan saya berduka. Dan yang terakhir, kalau kita lihat keadaannya, kita ketika keadaan umum kita produktif secara duniawi, kita kerja keras cari uang, kita kerja keras sekolah karir kita, nilai yang baik. Tapi ketika COVID datang, kita sulit untuk produktif karena dikuasai oleh ketakutan. Dan new normal, pemerintah ajak lagi produktif dalam kerjaan. Tapi sebetulnya bagi kita anak Tuhan ketika COVID kita bisa tetap produktif. Ya, anak-anak kita tetap bisa produktif, saudaraku. Ya, banyak orang ketakutan karena berpikir, wah anak kita nggak sekolah nggak produktif. Ya, sehingga pikirannya, wah jadi apa generasi kita nantinya nggak produktif. Saya berpikir lain, saudaraku. Justru ketika kesulitan datang banyak anak yang sangat kreatif. Tuhan sedang mencetak pahlawan kita dari anak-anak generasi yang baru. Ya, kesaksian dalam beberapa waktu yang lalu. Di Kuningan 3 orang. 1 anak SMP, 1 SMA, 1 kuliah. Mereka ketika COVID mereka jadi kreatif. Mereka belajar berusaha. Ya, mencari di YouTube dan mereka belajar masak-masakan dan mereka bisa berjualan. Sudah bayangkan anak SMP bisa belajar sendiri dan menghasilkan kue yang dijual di Starbucks dan laku dijual lewat FB Instagram. Lalu anak SMA juga berjualan laku juga. Dan akhirnya seorang yang tingkat 2, tingkat 3 itu jadi berjualan secara rutin. Ya, karena mereka dapat kreativitas ketika kita harus di rumah. Tapi anak Tuhan tidak bisa dihalangi oleh tidak belajar sekolah. Saya merasa justru ketika tidak sekolah banyak orang sangat kreatif. Karena seringkali di sekolah diajar banyak pelajaran tidak relevan. Ya mungkin pelajaran yang saya pakai dari SD sampai SMA mungkin hanya 20 atau 30%. Ada bahasa Indonesia, ada bla 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 banyak sekali sejarah dan sebagainya. Yang mungkin dengan tidak relevan dengan kalau saya jadi pendeta sekarang atau di bisnis IT, banyak yang kurang relevan. Dan pada saat ini anak saudara bisa fokus kepada hobi mereka, passion mereka. Dan mereka menjadi sangat excellent dalam passion mereka ketika mereka diarahkan. Nah, orang yang negatif, yang kurang iman, yang ketakutan, takut. Bagaimana masa depan anak saya? Tapi orang yang positif, percaya justru. Ini saatnya anak saya belajar dengan jadi excellent dalam passion mereka. Amin, saudara? Kita tidak bisa dihalangi oleh apapun. Keadaan membuat kita tetap bisa belajar. Di rumah kita bisa belajar dan bisa produktif. Tapi harapan saya bahwa new normal kita adalah spiritual new normal. Amin saudaraku. Kita tetap produktif tetapi sesuatu yang spiritual. Ya, saya merasa sangat produktif untuk menceritakan Injil lewat online. Kita bisa produktif secara online, saudara. Bahkan dunia bisa dengar. Kita tidak terbatas, sangat produktif, saudara. Mari arahkan hati saudara. Pemerintah masuk ke new normal. Kita orang percaya masuk ke spiritual new normal. Amin, saudara. Kita tidak takut tapi penuh dengan iman. Kita balikan segala kata-kata negatif. Nah,
kata negatif, wah saya di PHK, balik. Bilang dalam hati saudara, bos, one day engkau akan minta kerjaan dari perusahaan saya. Amin. Karena perusahaan saya diberkati Tuhan. Saya akan buka usaha baru. Kita gantikan itu. Kita tidak takut. Dan kita semangat, saudara. New normal kita harus semangat. Kalau dulu kita semangat cari uang, sekarang semangat cari Tuhan. Dan kita tetap penuh belas kasihan dalam new normal. Dan kita produktif. Spirit kita menghasilkan sesuatu yang berbuah di kekekalan. Amin, saudara. Terpuji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita datang pada Tuhan. Pertama, saya ingin berdoa untuk saudara yang sedang stres. Angkat hati saudara pada Tuhan. Tuhan mau cabut stres saudara. Tapi pandanglah pada janji Tuhan dan percaya. Bahwa hari ini stres saudara cabut dan saudara tidak takut. Ubah pikiran saudara. Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara yang ketakutan, yang stres saat ini juga. Kami cabut intimidasi dari roh jahat. Roh ketakutan aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ganti dengan sukacita, dengan iman daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara yang stres dan mengangkat roh ketakutan aku nyalakan. Diganti dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Percayalah, bisnis saudara akan bangkit. Bahkan berlipat-lipat dari sebelumnya. Saudara akan bangkit. Tapi saudara perlu dengar suara Tuhan. Dan perlu dengan iman pada Tuhan. Saya akan dapat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Angkat setiap bisnis yang terpuruk hari ini. Aku ingin berkata dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan punya bisnis baru. Dengar suara Tuhan. Engkau akan dapat hikmat daripada Tuhan. Untuk meraih yang hebat. Hutangmu akan diselesaikan Tuhan secara ajaib. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap saudara stres, hutang diselesaikan. Engkau yang ketakutan karena sakit COVID dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beriman. Engkau akan merhadik sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang bimbang sekarang tidak tahu apa saudara masuk surga atau neraka. Saudara takut. Saya ingin bilang pada saudara, Tuhan mengasihi saudara dan menyelamatkan saudara. Jangan main-main dengan selamatan saudara. Terimalah Tuhan hari ini. Tuhan memanggil saudara untuk bertobat kepada Dia. Saya ajak saudara ikuti doa saya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya undang Tuhan Yesus masuk ke hati saya. Saya percaya Tuhan sudah mati untuk dosa saya. Dan mengampuni dosa saya. Dan menyediakan tempat di surga bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara sudah terima Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan. Saudara sudah selamat dan masuk surga. Tuhan sediakan tempat di surga. Terakhir buat siapa saja yang sakit. Saya berkata ada kesembuhan saat ini. Saat ini juga saudara sembuhkan Tuhan. COVID. Saudara sakit pendengaran saudara, sakit mata, saudara sakit paru-paru saudara, saudara apapun juga saudara pegang bagiannya sakit. Minggu depan saudara beritakan kesembuhan saudara, tapi saya berdoa. Dan saya percaya hari ini Tuhan sembuhkan. Pegang segala bagian sakit pada kaki, pada pinggang, saraf, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga sakit mah kronis disembuhkan oleh Tuhan. Mengalir kesembuhan dari Tuhan atas setiap mah kronis. Luka di mah ditutup. Paru-paru yang sakit saat ini juga disembuhkan. Tulang belakang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Rematik disembuhkan oleh Tuhan. Sakit pada mata disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit aku hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Saya percaya segala sakit disembuhkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Gerejamu pusat kesembuhan, kami tidak takut sakit penyakit, kami tidak takut masalah. Yang berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anakmu untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Ada bisnis yang meledak, ada usaha yang meledak. Setiap anak-anakmu diberkati dengan luar biasa. Kota kami disejahterakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, saya ajak semua jemaat angkat tangan saudara pada Tuhan. Saya berdoa api kasih Tuhan akan menjamah saudara. Bukan hanya berkat. Tuhan, kami datang padamu, semua anak-anakmu angkat tangan. Dan kami berdoa apimu dari surga menjamah setiap tangan yang terangkat. Jemaat, siapapun juga Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau membakar kami dengan iman. Engkau menggantikan duka, air mata, ketakutan dengan iman. Kepercayaan pada Engkau. Kami percaya
kabut ketakutan dicabut, depresi diangkat, awan kemuliaan Tuhan turun. Dan kami berdoa, api-Mu Tuhan mendatangkan hati yang haus akan Tuhan dan haus akan jiwa-jiwa. Api membuat kami produktif membawa jiwa kepada Tuhan. Kami produktif melakukan hal-hal bermanfaat bagi bangsa. Tuhan jamah setiap hamba-hamba mendengar khotbah ini. Semua kembali pada kehidupan sehari-hari dengan api dari Tuhan. Semangat, kasih untuk orang-orang berdosa sekeliling kami. Kami membaca aja kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya engkau yang sakit disembuhkan. Saya percaya saudara pulang dengan semangat Tuhan. Yang stres juga kembali dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.